Hello people, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia, NIM 200461123 akan menjawab soal sejarah Indonesia kuno nomor 1-5. 1. Analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang. Pada 921 sampai 928 Masehi, Rakai Sumba Dyahwawa dinobatkan menjadi Raja Mataram kuno. Ia dikenal sebagai raja yang pintar diplomasi, tapi juga tidak mampu mengatasi kemerlut yang terjadi di Kerajaan Mataram saat itu. Dan pada akhirnya, Dyahwawa digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Empu Sendok yang lebih kita kenal dengan nama Empu Sendok. Pada masa pemerintahan Empu Sendok, Mataram kuno selalu terancam serangan dari luar, terutama serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Mataram juga dilanda bencana alam seperti letusan gunung berapi. Oleh karena itulah, Empu Sendok memindahkan kekuasaan Mataram ke Jawa Timur, lebih tepatnya di daerah Medang, dengan nama lain Dinasti Isyana. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini disebut sebagai Kerajaan Medang, atau lebih kita kenal dengan nama Dinasti Isyana, dengan lokasi berada di sekitar Jombang. Empu Sendok kemudian dinobatkan sebagai raja pertama dari Dinasti Isyana tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kamulan ini. 2. Setelah mengalami kehancuran, Dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Erlangga. Analisislah apa saja yang dilakukan Erlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mampu membawa kerajaan pada masa kejayaannya. Karena pengkhianatan yang Raja Wurawari lakukan yang merupakan bawahan dari Raja Dharmawangsa, Dinasti Isyana mengalami kehancuran. Sehingga Raja Dharmawangsa Teguh tewas dalam serangan tersebut. Sedangkan Erlangga lolos ke hutan bersama pembantunya yang bernama Empu Narotama. Di hutan, Erlangga menjalani kehidupan sebagai seorang petapa. Tapi setelah 3 tahun, ia kembali dihampiri oleh penduduk yang memintanya untuk kembali membangun dinasti Isyana. Erlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watanmas di sekitar Gunung Pananggungan. Saat Erlangga naik tahta, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja, karena sepeninggalan Raja Dharmawangsa banyak daerah bawahan yang melepaskan diri dari kerajaan. Pada tahun 1023 Masehi, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh terbesar dinasti Isyana diserang oleh Rajendra Choladewa yang merupakan Raja Cholamandala dari India. Dalam serangan tersebut, Sriwijaya kalah. Hal inilah yang membuat Erlangga lebih leluasa mempersiapkan diri untuk kembali menaklukkan Pulau Jawa. Bersama pembantunya, Empu Narotama, Raja Erlangga kembali menyusun kekuatan. Ia membalaskan dendamnya terhadap Raja Wurawari yang mengalahkannya dahulu. Erlangga menumpas pemberontakan Wijaya Warma, Raja Tengker yang pernah ditaklukkannya dulu. Setelah melakukan beberapa penaklukan, akhirnya mencapai masa kejayaannya kembali. Wilayahnya membentang dari Pasuruan hingga Madiun, mulai dari pantai utara Jawa, terutama Surabaya dan Tuban, menjadi pusat perdagangan yang penting. 3.
Analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ken Arok. Pada tahun 1200 Masehi, seorang raja bernama Kertajaya memerintah di Kerajaan Kediri. Pada masa kepemimpinannya, ia dikenal kejam dan keras. Bahkan, sempat terjadi perselisihan antara sang raja dengan kaum Brahmana. Perselisihan terjadi karena sang raja memaksa para Brahmana untuk menyembahnya bak dewa. Namun, Brahmana menolak sehingga terjadilah perselisihan antara sang raja dengan Brahmana tersebut. Hal tersebutlah yang membuat para pendeta atau Brahmana ini melarikan diri ke daerah Tumapel yang saat itu diduduki oleh Ken Arok. Para pendeta meminta Ken Arok untuk menolongnya. Karena keikutsertaan Ken Arok inilah yang membuat Kertajaya bertindak. Sehingga terjadilah perang di Gentar pada 1222 Masehi. Namun, sang raja Kertajaya kalah mutlak. Lalu, Ken Arok langsung menyatakan Komapel dan Kediri menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Singosari. Kerajaan inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan terbesar di Nusantara nantinya, yaitu Kerajaan Majapahit. 4. Jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada Kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Sejarah Kerajaan Singosari dimulai ketika Ken Arok jatuh hati kepada Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Pada suatu malam, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandring dan memperistri jandanya yaitu Ken Dedes. Ken Dedes yang dinikahi oleh Ken Arok dalam keadaan hamil tua. Akhirnya melahirkan bayi laki-laki dari Tunggul Ametung bernama Anusapati. Dengan itu, Ken Arok sendiri juga memiliki putra dari pernikahannya dengan istri sebelumnya yang ia beri nama Tohjaya. Genap 5 tahun memimpin Kerajaan Singosari, Ken Arok wafat sebab dibunuh oleh orang suruhan Anusapati, anak tirinya sendiri. Sejak wafatnya Ken Arok, kisah perpolitikan di Singosari berjalan semakin pelik. Kisah suksesi atau peralihan kekuasaan para raja di Kerajaan Singosari diwarnai dengan pertumpahan darah yang dilatar belakangi atas rasa balas dendam. Ken Arok mati dibunuh oleh Anusapati, anak tirinya. Setelah Ken Arok mati, Anusapati memerintah Kerajaan Singosari selama 2 tahun. Setelah itu, Anusapati pun mati dibunuh oleh Tohjaya yang merupakan anak kandung Ken Arok. Tohjaya memerintah di Kerajaan Singosari selama setahun. Tohjaya terbunuh akibat pemberontakan Ranggawuni yang merupakan anak dari Anusapati. Ranggawuni dendam terhadap Tohjaya yang telah membunuh ayahnya. Raja Ranggawuni adalah raja pertama yang dikenal namanya dalam prasasti Singosari. Nomor 5. Analisislah apa dampak positif dan negatif Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di masa Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa jika dilihat dari segi positifnya, yaitu merupakan sumpah atau kata yang diucapkan oleh seorang patih bernama Gajah Mada dengan tujuan yang mulia, yaitu menyatukan Nusantara di bawah kepemimpinan Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa ini mengandung berbagai nilai. Yang pertama, nilai kesatuan dan persatuan wilayah Nusantara.
Yang kedua, nilai historis dan nilai keberanian. Sumpah Palapa juga dikenal sebagai Sumpah Nusantara yang memiliki ideologi Bhinneka Tunggal Ika. Namun, jika dilihat dari sisi negatifnya, yaitu sumpah tersebut menjelaskan bahwa semua wilayah Nusantara berada di bawah naungan Kerajaan Majapahit. Selain itu, Patih Gajah Mada juga memiliki obsesi tinggi untuk menyatukan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Sehingga ia melakukan apapun, bahkan memaksa seluruh kerajaan yang ada di Nusantara untuk tunduk terhadap Kerajaan Majapahit.